Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita libur sekian lama dengan pelajaran kita Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Satu perkara yang patut kiranya bagi kita agar senantiasa kita syukuri adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk terus mempelajari ilmu agama, terus bertafaqquh fiddin. Karena bertafaqquh fiddin adalah merupakan jembatan untuk seseorang lebih baik mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertafaqquh fiddin adalah orang-orang yang menjadi penghubung antara umat dan ulama. Sebab itu ada bencana yang paling besar yang terjadi pada umat ini ketika mereka menempuh jalan orang-orang yang tidak bertafaqquh fiddin. Telah datang di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku fi jahri dabbin lasalaktumuhu. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai kalaupun mereka masuk di dalam lubang biawak, niscaya kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Qulna al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Kami pun bertanya, apakah? Kata sahabat, orang-orang yang akan kami ikuti itu adalah al-yahudu wan nasara. Qala faman. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan Nasara itu ada dua jalan yang paling berbahaya. Jalan yang pertama adalah semangat dalam beribadah kepada Allah bighairi ilm, tanpa ilmu. Jalan yang kedua adalah orang-orang yang berilmu tetapi tidak beribadah dengan ilmu mereka. Nah, ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, yang kata Nabi dari umat ini pasti ada orang yang mengikuti mereka. Sekecil apapun jejak langkah mereka, itu pasti diikuti oleh sebahagian kaum muslimin.
Maka dari itu, bertafakuh fiddin adalah upaya untuk menyelisihi mereka. Bertafakuh fiddin adalah upaya untuk seseorang beribadah kepada Allah dengan ilmu, dan upaya agar seseorang membangun ibadahnya adalah dengan ilmunya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan hablullah. Hablullah dikatakan oleh para ulama adalah Alkitab was sunnah. Berpegang teguhlah dengan Alkitab dan sunnah. Sebab itu Syekh Muhammad Al-Imam hafizana wa hafizahullah, beliau pernah berkata bahwa berpegang teguh dengan kitab dan sunnah itu dapat terrealisasi dengan 3 perkara. Dapat teraplikasi dengan 3 perkara. Yang pertama, seorang dia mengimani setiap yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih. Dia mengimaninya dengan keimanan yang benar. Yang kedua, seorang dia meniti jalan para salafun as-salih di dalam memahami Alkitab dan sunnah. Dia meniti jalan yang ditempuh oleh para salafun as-salih dalam memahami Alkitab dan sunnah. Sebab orang yang dia memahami Alkitab dan sunnah tidak dengan apa yang dipahami oleh para salafun as-salih, maka akan terjadi berbagai macam perpecahan, pertikaian, kesesatan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah dia mengamalkan Alkitab dan sunnah dengan apa yang telah diamalkan oleh para salafun as-salih. Perhatikan ya ikhwan, dia mengamalkan Alkitab dan sunnah dengan apa yang diamalkan oleh para as-salafuna as-salih. Artinya begini, semua orang dia bisa mengklaim bahwa dia merujuk kepada Alkitab dan sunnah. Tetapi ketika berhadapan dengan nas-nas yang datang dari Alkitab dan sunnah, banyak di antara mereka yang tidak mengimaninya dengan keimanan yang benar. Salah satunya adalah di dalam bab yang kita bahas, yaitu bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jal, kalau antum lihat di pertemuan yang lalu, itu kita berbicara tentang sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Datangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang Allah itu datang, mereka mentakwilnya, berusaha untuk mentakwilnya. Tapi ketika Allah mengatakan bahwasanya malaikat itu datang bersaf-saf, mereka mengimaninya. Dan bahkan mereka mengatakan barang siapa yang mengingkari bahwa malaikat itu datang, dia kafir. Ya, untuk murojaah Anda pelajaran lalu. Ya, apabila mereka mengatakan bahwasanya apabila seseorang dia mengingkari bahwasanya malaikat itu datang, dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sepakat bahwa ayat Allah Azza wa Jalla itu harus diimani dengan benar. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala datang, maka dia mentakwilkannya. Dia berusaha untuk mentakwilkannya. Dia memalingkannya dari maknanya. Maka apa? Berarti dia tidak mengimaninya dengan keimanan yang benar. Nah, di sini upayanya untuk berpegang dengan Alkitab dan Sunnah tidak dapat terrealisasi. Karena yang pertama tadi kita katakan bahwa upaya untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu terrealisasi dengan 3 perkara. Perkara yang pertama, mengimaninya dengan keimanan yang kuat sebagaimana datangnya ayat-ayat tersebut atau sebagaimana datangnya hadis-hadis tersebut yang sahih, tanpa ada penakwilan, tanpa ada penyerupaan, tanpa ada peniadaan, taktil dan seterusnya.
Dia harus mengimaninya sebagaimana teks itu datang, kecuali ada indikasi. Kecuali ada indikasi lain di dalam nas yang mengatakan teks ini maknanya ini, indikasi yang disebutkan dalam nas. Tapi selama tidak ada indikasi, maka dia harus kembalikan kepada makna tekstual yang ada di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dapat terrealisasi dengan apa? Memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salafuna as-salih. Banyak orang menyeru manusia untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, tetapi dia tidak memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salafuna as-salih, sehingga terjadilah pengkaburan-pengkaburan di dalam agama. Dia berupaya untuk mentakwilkan atau berupaya untuk menafsirkan atau memahami nas-nas yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah al-Mutahharah itu dengan pemahamannya sendiri, Akhirnya dia bergeser dari pemahaman salaf. Ini perkara yang paling prinsip ya ikhwan. Perkara yang paling prinsip. Sebab apa? Sebab terjadinya ketergelinciran di berbagai macam sendi dalam agama, itu salah satunya adalah karena mereka tidak memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman yang dipahami oleh para salafuna as-salih. Padahal kita sepakat, salafuna as-salih itu mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak sekali di atas kita. Secara umum mereka semua diterima. Pertama, dari kalangan para sahabat. Di dalam ilmu mustalahul hadis dikatakan bahwasanya kulluhum udul, seluruh para sahabat itu adil. Dan Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang tempat kembali mereka yang baik. Meskipun secara personal masing-masing di antara mereka mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sebab itu kalau kita belajar akidah tentang kedudukan para sahabat, tabakat para sahabat, maka tentu khulafaur rasyidin lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian setelah itu 10 orang yang dikabarkan masuk surga lebih baik daripada yang lainnya, ya. Setelah itu muhajir lebih baik daripada yang lainnya. Setelah itu ansar lebih baik daripada yang lainnya. Setelah itu orang yang Islam sebelum Fathul Makkah lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian setelah itu orang yang Islam setelah Fathul Makkah dan seterusnya, ya. Artinya secara personal mereka mempunyai tabakat yang berbeda-beda. Tetapi secara keseluruhan mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, sehingga atas dasar inilah kita katakan bahwa pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling selamat. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling selamat. Kalau pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling selamat, maka tidak ada jalan bagi orang yang menginginkan keselamatan kecuali harus berjalan di atas pemahaman yang selamat. Yang ketiga, pengamalan terhadap Alkitab dan Sunnah dapat terlaksana dengan apa? Mengamalkan Alkitab dan Sunnah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para salafun as-salih. Apa perbedaannya memahami dan mengamalkan? Apa perbedaannya? Bukankah Ustaz cukup kita mengatakan bahwa seorang dia memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salafun as-salih? Apakah itu sudah cukup? Atau tidakkah cukup kita mengatakan demikian saja? Kenapa kita harus memberikan poin yang ketiga, waktu itu dia mengamalkan dengan pengamalan para salafun as-salih? Nah, sebab ya ikhwan, berapa banyak orang yang dia mengklaim bahwa dia berada di atas Alkitab dan Sunnah. Dia mengklaim bahwa dia berupaya untuk memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para salafun as-salih. Tetapi kita dapati dia di sana membuat tarekah-tarekah yang baru. Kita dapati dia di sana membawa metode-metode yang baru dalam pengamalan terhadap Alkitab dan Sunnah. Oleh sebab itu para salaf mengatakan kepada kita bahwa isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Wa qul bima qalu, ucapkanlah dengan apa yang diucapkan oleh para sahabat dan tahan para salaf, dan tahanlah dirimu dari apa yang para salaf menahan diri mereka darinya. Berhentilah pada apa yang para salaf berhenti darinya. Artinya jangan engkau mengamalkan sesuatu yang para salaf itu sebenarnya tahu tetapi mereka tidak mengamalkannya. Sebab itu terjadi dialog, ya. Terjadi dialog antara gembong Mu'tazilah
dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, Al-Imam Ahmad rahimahullah mematahkan seluruh argumentasi yang disampaikan oleh gembong Mu'tazilah ini dengan 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan, atau kita katakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kata Imam Ahmad tentang pemahaman, khulasahnya tentang pemahaman. Kata beliau, yang engkau dakwakan ini diketahui, dipahami oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali apa tidak? Yang engkau dakwakan ini artinya kembali kepada apa? Pemahaman. Ketika dikatakan mereka tahu, pertanyaan berikut, kalau mereka tahu, apakah yang engkau dakwakan ini didakwahi oleh mereka atau tidak? Diamalkan oleh mereka apa tidak? Oh, mereka tidak amalkan. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan mereka tahu sesuatu lalu mereka tinggalkan sementara engkau melakukannya. Terbantahkan apa enggak? Bagaimana cara berdalil Imam Ahmad? Cara berdalilnya adalah para salaf mengetahui sesuatu perkara tapi mereka tinggalkan, lalu engkau lakukan. Artinya engkau menyelisih pengamalan para salaf dalam apa? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Berarti engkau telah mengklaim dirimu lebih baik dari para salaf, dirimu lebih baik dari Rasulullah yang telah mengetahui satu perkara yang engkau anggap baik ini lalu mereka tinggalkan. Dirimu lebih baik dari Abu Bakar, dirimu lebih baik dari Umar, dirimu lebih baik dari Utsman, dirimu lebih baik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Artinya mereka tahu sesuatu lalu mereka tidak amalkan, sementara engkau amalkan. Kembali kepada pengamalan. Pertanyaan yang kedua, kalau dia mengatakan mereka tidak tahu, maka kembali kepada pemahaman. Yaitu apa? Subhanallah, engkau mengetahui sesuatu yang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak tahu. Bisa enggak? Engkau mengetahui sesuatu yang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak tahu. Itu bisa enggak? Dalam perkara agama. Tidak bisa, berarti kembali kepada apa? Pemahaman. Oleh sebab itu kita katakan berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah itu hanya dapat terrealisasi dengan 3 perkara. Pertama, mengimaninya sebagaimana datangnya, konteksnya secara tekstual, kecuali ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa dia mempunyai makna yang lain. Kalau tidak, kembalikan kepada asalnya, yaitu sesuai dengan konteks ayat-ayat yang datang atau sesuai dengan konteks makna yang terbersit di dalam nas. Yang kedua, pengamalan terhadap Alkitab, berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dapat terrealisasi dengan memahami Alkitab dan Sunnah itu dengan pemahaman para salafun as-saleh. Yang ketiga, berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dapat terrealisasi dengan mengamalkan Alkitab itu dan Sunnah itu sesuai dengan pengamalan para salafun as-saleh. Sebab itu, suatu ketika pembesar Quraisy ini murojaah untuk menetapkan pondasi awal untuk kita kembali mempelajari akidah kita ya. Karena antum sudah libur rupanya ini, nanti kita masuk lupa pondasinya. Iya, lupa pondasinya. Jadi anak kasih pondasi dulu. Kemudian apa? Oleh sebab itu ada satu peristiwa yang luar biasa sekali. Yaitu ketika pembesar Quraisy itu mereka ingin bermusyawarah dengan Rasulullah, ingin berdiplomasi dengan Rasulullah. Lalu mereka katakan kepada Rasulullah begini, ij'al lana majlisan akhar. Buatkan kepada kami satu majelis khusus. Buatkan kepada kami satu pertemuan khusus. Supaya apa? Natafaham. Kita bisa saling memahami apa yang kau mau dan apa yang kita mau. Tidak boleh ada orang-orang seperti Bilal bin Rabah. Tidak boleh ada orang-orang seperti Salman Al-Farisi, ya, dan seterusnya dari kalangan para du'afa, dari kalangan apa muhajir dan ansar, atau dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat ingin supaya manusia itu menerima kebenaran, ya. Rasulullah sangat ingin manusia menerima kebenaran. Maka Rasulullah hendak membuat majelis khusus. Pertanyaan paling terbesar, pertanyaan sederhana, membuat majelis khusus untuk mendakwahi manusia kepada kebenaran, itu salah nggak? Salah nggak? Antum jangan jawab dengan dalil dulu, jawab dengan akal antum, jawab dengan perasaan. Salah nggak?
Hah? Tidak salah. Siapa yang ini fuqaha nih, kalangan ahlul Kufah, ahlul Basra. Gimana? Mana jawaban ahlul Kufah di mana? Kira-kira ada orang dia pengen untuk mendapatkan kebenaran, dia pengen, lalu saya bilang sudah, ini kalian khusus saja, tidak boleh ada orang lain. Kalian khusus, ini kita ngomong-ngomong tentang perkara agama ini. Ya, tidak boleh ada orang-orang lain. Saya buat majelis khusus untuk mereka, khusus. Boleh nggak? Salah nggak? Hah? Jangan jawab dengan dalil. Kita nggak minta dalil. Anda minta dalil. Anda minta nurani antum mengatakan ini salah apa enggak? Tentu tidak salah. Orang pengen menyampaikan kebenaran, ya. Ya kan? Nah, Rasulullah begitu pula, pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah mengatakan, ij'al lana majlisan akhar, buatkan kepada kami satu majelis khusus, tidak boleh ada yang lain, kami saja, supaya natafaham, kami bisa saling memahami apa yang kau mau dan apa yang kita mau. Ini pembesar Quraisy. Kalau dia terima dakwah, Masya Allah, dakwah Islam sangat terbantu ketika itu, karena dakwah Islam dalam kondisi lemah. Rasulullah butuh pembesar-pembesar, ya. Rasulullah butuh para penyokong, iya kan? Dan Rasulullah ingin melakukan itu. Rasulullah ingin. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk melarang Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk apa? Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ini kebaikan ayat melarang? Kenapa? Maka dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan kepada kita bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa metode dakwah itu tauqifiyah. Metode dakwah itu apa? Tauqifiyah. Tidak boleh seenaknya seseorang membuat sebuah metode dengan kehendaknya sendiri, tidak boleh. Dia menyelisihi. Karena metode dakwah adalah tauqifiyah, maka kembali kepada dua prinsip tadi, yaitu memahaminya dengan pemahaman salafun as-salih, mengamalkannya dengan pengamalan para salafun as-salih. Pertanyaannya, apakah para salafun as-salih pernah melakukan yang demikian apa tidak? Ada enggak? Antum pernah mendapati satu majelis Imam Hasan Al-Basri mengusir sebahagian kaum muslimin dan menerima sebagian kaum muslimin saja untuk satu perkara tertentu? Ada enggak? Antum pernah mendapati Al-Imam Muhammad bin Sirin membuat satu majelis khusus, dia mengusir sebahagian manusia dan dia menerima manusia yang lain saja? Ada enggak? Antum pernah mendapati di kalangan para imam, katakanlah imam-imam seperti Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, atau Al-Imam di bawah lagi Al-Imam Al-Hakim atau Al-Imam Ibn Khuzaimah misalnya, mereka pernah membuat satu majelis khusus yang mengusir sebahagian kaum muslimin dan menerima sebagian kaum muslimin saja. Pernah nggak? Kalau tidak ada, maka kita katakan bahwa ini berarti mereka memahami bahwa metode yang demikian tidak dikenal di kalangan para salafun as-salih. Paham ya ikhwan? Metode yang demikian tidak dikenal di kalangan para salafun as-salih. Maka dari itu Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah Masailul Jahiliyah, beliau ketika menyinggung persoalan ini, beliau mengatakan, membawa kisah pembesar-pembesar Quraisy ini, dan beliau mengatakan bahwasanya metode dakwah itu adalah tauqifiyah. Seandainya kalau dia bukan tauqifiyah, maka orang yang lebih berhak untuk merekayasa metode dakwah adalah siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadinya Rasulullah ingin membuat majelis khusus ini kalau dari sisi kemaslahatan, maslahat apa tidak? Maslahat. Dari sisi kebaikan, baik apa tidak? Baik. Tetapi tidak boleh, Anda tidak boleh berkarya sesuka hati Anda, tidak boleh. Dia tauqifiyah. Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu sekali lagi perhatikan metode ini, bahwasanya berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Ini saya ulangi lagi karena ini pondasi dasar, nanti kita masuk kepada pembahasan akidah, bahwa apa? Berpegang teguh dengan hablullah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan hablullah. Hablullah adalah Alkitab dan Sunnah, dan itu dapat terrealisasi dengan tiga hal: mengimaninya sebagaimana datangnya, kecuali ada indikasi lain yang memalingkan dia dari makna teks, kemudian mengamalkannya, memahaminya sebagaimana pemahaman para salafun as-salih, tidak boleh keluar dari pemahaman mereka. Ketiga, mengamalkannya sesuai dengan pengamalan salafun as-salih.
tidak boleh keluar dari pengamalan mereka. Tidak boleh apa? Keluar dari pengamalan mereka. Nah, baik. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Baik. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku fi jahri dabbin la salaktumuhu. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Qulna al-yahudu wan nasara, kami katakan apa orang yang kami ikuti itu Yahudi dan Nasara? Qala faman, Rasulullah mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka. Maka terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam agama itu karena kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasara dalam dua sisi. Sisi yang pertama, beribadah tanpa ilmu. Apakah beribadah tanpa ilmu ini yang dimaksudkan? Beribadah tidak dengan Alkitab dan Sunnah, atau beribadah dengan Alkitab dan Sunnah tapi tidak dengan pemahaman salafun as-salih, atau beribadah dengan Alkitab dan Sunnah dia memahami dengan pemahaman salafun as-salih tetapi dia mengamalkan tidak dengan pengamalan para salafun as-salih. Maka ini dikatakan semua bahwa beramal tanpa ilmu. Atau yang kedua adalah orang-orang yang berilmu tetapi meremehkan untuk beramal dengan ilmunya. Dia hanya hadir di majelis ilmu. Dia hadir di majelis ilmu, dia punya catatan-catatan banyak, dia ngaji sudah lama, tetapi tidak ada pengamalan. Tidak ada pengamalan di dalam kehidupan dia. Maka ini pun terjadinya penyimpangan di dalam persoalan agama. Nah, demikian ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan di hari ini ana hanya bisa menyampaikan beberapa hal ini, insyaallah taala. Ini anggap antum pemanasan dulu ya, pemanasan. Nanti insyaallah kita masuk pada pelajaran di waktu berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita biidznillah. Ana pernah mendengar dari banyak para masyayikh ketika ana masih di negeri Yaman, itu mereka selalu mengatakan bahwa al-ilmu bitadarruj. Ilmu itu didapatkan dengan cara apa? Tadarruj, sedikit demi sedikit. Man akhadha ilma jumlah, barang siapa yang belajar satu kali banyak, maka dhahaba minhu jumlah. Ilmu itu akan pergi dari dia juga secara keseluruhan. Ambil sekaligus, hilang sekaligus juga begitu. Tapi kalau ambil bertahap, maka insyaallah dia akan sangat membekas ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.